Dari soal nomor 1 yang diketahui F1 sama dengan 20 Newton, F2 sama dengan 10 Newton, F3 sama dengan 40 Newton, panjang lengan momennya 140 cm. Yang ditanya momen gayanya. Penjelasannya, panjang lengan momen pertama 70 cm, kita ubah ke meter sama dengan 0,7 meter. Panjang lengan momen yang kedua 30 cm, kita ubah ke meter jadi 0,3 meter. Panjang lengan momen yang ketiga 70 cm, kita ubah ke meter menjadi 0,7 meter. Sigma momen gaya pada soal nomor 1, sigma momen gaya sama dengan momen gaya pertama ditambah momen gaya kedua ditambah momen gaya ketiga. Panjang lengan momen pertama dikali masa gaya pertama ditambah minus lengan momen kedua dikali masa gaya kedua ditambah panjang lengan momen 3 dikali masa gaya ketiga. Kita masukkan angkanya 0,7 dikali 20 ditambah minus 0,3 dikali 10 ditambah 0,7 dikali 40. 14 ditambah minus 3 ditambah 28 sama dengan 39 Newton meter. Panjang lengan momen kedua dibuat minus karena benda berputar berlawanan jarum jam. Untuk jawaban nomor 2, apabila gagang penarik pintu tidak dipasang jauh dari engselnya, maka pintu tidak bisa dibuka. Dan konsep momen gaya untuk gagang penarik pintu ini menjelaskan penyebab suatu benda melakukan gerak rotasi itu dinamakan momen gaya. Makanya gagang penarik pintu jauh dari engsel agar pintu bisa dibuka dan ditutup. Tadi soal nomor 3 diketahui masa benda pertama 2 kilo, masa benda kedua 3 kilo, jarak benda pertama ke sumbu titik A 20 cm, kita ubah ke meter menjadi 0,2 meter. Jarak benda yang kedua dari sumbu titik A 30 cm, kita ubah ke meter menjadi 0,3 meter. Ditanya I momen inersia bola. Rumusnya, sigma momen inersia sama dengan masa benda pertama dikali jarak benda pertama kuadrat ditambah masa benda kedua dikali jarak benda kedua kuadrat. Kita masukkan angkanya 2 dikali 0,2 kuadrat ditambah 3 dikali 0,3 kuadrat. 2 dikali 0,04 ditambah 3 kali 0,09 sama dengan 0,08 ditambah 0,27, hasilnya 0,35 kg meter kuadrat. Dari soal nomor keempat diketahui masa benda pertama 10 Newton, masa benda kedua 10 Newton, masa benda ketiga 10 Newton, masa benda keempat 10 Newton. Jarak benda A ke B 2 meter, jarak benda B ke C 1 meter, jarak C ke D 3 meter. Ditanya torsi A. Penyelesaiannya, torsi A sama dengan masa benda kedua dikali jarak A ke B ditambah minus masa benda ketiga dikali jarak A ke C ditambah masa benda keempat dikali jarak A ke D. Kita masukkan angkanya 10 dikali 2 ditambah minus 10 dikali 3 ditambah 10 kali 6 sama dengan 20 ditambah minus 30 ditambah 60, hasilnya 50 Newton meter. Dari soal kelima yang diketahui kedalaman kolam sama dengan H sama dengan 5 meter,
massa jenis air 10 pangkat 3 kg meter minus 3. Tekanan udara luar pada kolam 10 pangkat 5 pascal, kita ubah ke Newton per meter kuadrat menjadi 10 Newton per meter kuadrat. Percepatan gravitasi pada kolam 10 meter sekon minus 2. Yang ditanya tekanan total pada dasar kolam atau P tot. Rumusnya P tot sama dengan PO ditambah PGH sama dengan 10 ditambah 10 pangkat 3 dikali 10 dikali 5 sama dengan 10 ditambah 500 pangkat 3 sama dengan 510 pangkat 3 Newton per meter kuadrat. Perbedaan dari fluida statis dan fluida dinamis adalah: yang pertama, fluida statis adalah yang berada dalam fase tidak bergerak atau diam. Contohnya dongkrak hidrolik, mesin hidrolik, pengangkat mobil, hidrolik untuk pencucian mobil. Fluida dinamis adalah yang berada dalam fase bergerak atau mengalir. Contohnya seperti air, minyak goreng, dan cairan. Dari soal yang nomor 7 diketahui posisi pipa besar jaraknya di atas tanah 5 meter, posisi pipa kecil jaraknya di atas tanah 1 meter. Perbandingan luas penampang pipa besar dan pipa kecil 4:1. Kecepatan aliran pada pipa besar 36 km per jam, kita ubah ke meter per sekon menjadi 10 meter per sekon. Kemudian tekanan pada pipa besar 9,1 dikali 10 pangkat 5 pascal. Yang ditanya dari soal nomor 7, selisih tekanan pipa. Yang pertama, kita mencari kecepatan air pada pipa kecil. A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. 4 dikali 10 sama dengan 1 dikali V2. V2 nya kita pindahkan ke kiri. V2 sama dengan 1 dikali 40. 40 didapat dari 4 kali 10. V2 sama dengan 40 meter per sekon. Kemudian kita akan mencari selisih tekanan pada pipa. P1 dikurang P2 sama dengan setengah P buka kurung V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat tutup kurung ditambah PG buka kurung H2 dikurang H1 sama dengan setengah P buka kurung 40 kuadrat dikurang 10 kuadrat ditambah PG buka kurung 1 dikurang 5 sama dengan setengah dikali 1500 ditambah minus 4 750 ditambah minus 4 sama dengan 746 pascal. Untuk jawaban nomor 8, karena tarikan angin dari kereta api yang lewat cepat dapat membuat kita ikut dengan kereta api tersebut atau kita dapat ditarik ke rel kereta api. Untuk jawaban nomor 9, melalui penggunaan teorema usaha energi yang melibatkan besaran P atau mewakili usaha, besaran kecepatan aliran fluida V mewakili energi kinetik, dan besaran ketinggian terhadap acuan H mewakili energi potensial. Akhirnya Bernoulli berhasil menurunkan persamaan yang menghubungkan ketiga besaran ini secara matematis, yaitu P1 ditambah setengah PV kuadrat 1 ditambah PGH 1 sama dengan P2 ditambah setengah PV2 kuadrat ditambah PGH 2. Dari rumus di atas dapat kita perhatikan setengah PV kuadrat mirip dengan energi kinetik. Energi kinetik sama dengan setengah M
PV kuadrat, dan PGH mirip dengan energi potensial. Energi potensial sama dengan MGH. Maka persamaan rumus di atas dapat dinyatakan sebagai berikut. P ditambah setengah PV kuadrat ditambah PGH sama dengan konstan. Dari soal nomor 10 yang diketahui T1 sama dengan 30 derajat Celcius, LO sama dengan 100 cm, delta L sama dengan 100,1 cm dikurang 100 sama dengan 0,1 cm, A sama dengan 10 minus 5 per derajat Celcius kita ubah menjadi 0,00001 per derajat Celcius. Ditanya T2, penyelesaiannya T2 sama dengan delta T ditambah T1. Kita pindahkan delta T sama dengan delta L per LO dikali A. 0,1 per 100 dikurang 0,0001 sama dengan 0,1 per 0,01 sama dengan 100 derajat Celcius. T2 sama dengan delta T ditambah T1 sama dengan 100 derajat Celcius ditambah 30 derajat Celcius, hasilnya 130 derajat Celcius. Jawaban yang nomor 12, syarat-syarat terjadinya hukum Boyle. Yang pertama, proses hukum Boyle terjadi pada proses isotermis bila gas. Yang kedua, bila gas berada dalam keadaan ideal atau gas sempurna. Yang ketiga, setiap molekul tersebut bergerak secara acak, bebas dan merata. Yang keempat, gerak partikel gas memenuhi hukum Newton tentang gerak. Untuk jawaban nomor 11, sifat-sifat gas ideal ada 3. Yang pertama, molekul-molekul pada gas ideal tersebar secara merata di dalam wadah. Yang kedua, memiliki partikel gas yang jumlahnya sangat banyak. Yang ketiga, tidak ada gaya tarik-menarik antara partikel.